Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Kirana. Halo dokter, apa kabar? Halo juga, kabar baik. Alhamdulillah, senang sekali. Alhamdulillah. Setelah sekian lama tidak mendengar suaranya Dokter Muklis, hari ini diberikan kesempatan saya dok. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sudah sembuh ya? Alhamdulillah dokter sudah sehat. Iya. Dokter hari ini tidak bisa hadir di studio nggih, tapi betul, mohon maaf ya karena tugas. Nggih. Tapi informasi perkembangan COVID-19 akan tetap kita hadirkan ya dokter. Iya. Ya, monggo langsung saja dokter, bagaimana perkembangan COVID-19 di Kota Blitar untuk Senin 13 Juli 2020? Monggo. Baik, terima kasih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada saya hormati Mbak Kirana, penyiar Radio Mahardika FM, dan pendengar setiap Radio Mahardika FM dimanapun berada. Mohon izin, saya Muklis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar hari ini Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.926 orang atau bertambah 23 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 279 orang atau bertambah 28 orang. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 93 orang atau bertambah 28 orang. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 186 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 219 orang atau bertambah 1 orang. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 215 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 2 orang atau bertambah 1 orang. 8. Jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 10 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 6 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 3 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 adalah 18 orang atau bertambah 1 orang. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 8 orang atau bertambah 1 orang. 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 8 orang atau tetap. Dan 16. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi meninggal adalah 2 orang atau tetap. Selanjutnya, saya sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama yaitu kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada 6 penjelasan. Penjelasan pertama tentang kasus konfirmasi adalah seorang perempuan berumur 40 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 4 Juli yang lalu, yang bersangkutan mengeluh demam, batuk, nyeri perut, dan tidak ada riwayat perjalanan keluar kota manapun. Kemudian tanggal 11 Juli, yang bersangkutan masuk ke rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Dan dilanjutkan pengambilan spesimen swab tenggorokan dan hidungnya. Dan tanggal 12 Juli hari ini, kemarin tanggal 12 tanggal 12 Juli kemarin malam, ya tadi malam, hasilnya dinyatakan positif.
Sehingga yang bersangkutan sekarang masuk di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kasus konfirmasi yang kedua adalah orang laki-laki berusia 23 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Pada tanggal 2 Juli yang lalu melakukan rapid test sebagai syarat untuk perjalanan ke luar kota dan hasilnya reaktif. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengambilan spesimen swab tenggorokan hidungnya. Pada tanggal 11 Juli yang lalu, hasil PCR spesimen swab tenggorokannya dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang ketiga, kasus konfirmasi ketiga adalah dua anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah bersama keluarga sambil menunggu hasil follow up swab tenggorokan hidungnya yang pertama. Yang keempat adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Mempunyai riwayat perjalanan dari Pasuruan pada tanggal 4 Juli yang lalu. Pada tanggal 10 Juli yang lalu, malam hari, hasil PCR pemeriksaan swab tenggorokannya adalah positif COVID-19. Dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar untuk menunggu hasil pemeriksaan swab berikutnya. Yang kelima, konfirmasi kelima adalah seorang perempuan berumur 45 tahun dari Kelurahan Rembang, merupakan tenaga kesehatan di Blitar. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri menunggu hasil PCR follow up yang pertama. Dan yang keenam, kasus konfirmasi keenam adalah seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dan hasil swab tenggorokannya yang follow up kelima masih dinyatakan positif. Sehingga masih perlu dirawat di ruang isolasi sambil menunggu pemeriksaan swab berikutnya, mudah-mudahan negatif. Selanjutnya adalah informasi baru tentang orang dalam pemantauan. Seorang laki-laki berusia 22 tahun, berdomisili di Kelurahan Kepanjen Kidul, memiliki riwayat perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juli yang lalu. Kemudian pada tanggal 13 Juli berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Blitar dengan keluhan batuk. Yang bersangkutan mengeluhkan panas, batuk, pilek, dan sesak, serta saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil mengonsumsi obat yang telah diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Blitar. Selanjutnya ada informasi baru juga tentang kasus orang tanpa gejala. Ini agak banyak informasinya. Yang pertama, OTG pertama adalah orang tanpa gejala atau OTG. OTG pertama yaitu lanjutan tracing atau pelacakan dan testing tanggal 13 Juli dan testing pada tanggal 13 Juli hari ini. Didapatkan 7 orang yang pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah yang meninggal dunia. Kepada semua 7 orang itu telah dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Yang kedua, OTG tanggal 13 Juli hari ini.
Dilakukan tracing dan testing sebanyak 10 orang yang pernah kontak erat dengan kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang perempuan berusia 40 tahun. Kepada 10 orang tersebut telah dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan tidak mengalami keluhan apapun atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang OTG ketiga adalah sebanyak 3 orang laki-laki. Pertama berusia 22 tahun, yang kedua 28 tahun, dan yang ketiga adalah 44 tahun. Dari Kelurahan Karangtengah. Pada hari ini, tanggal 13 Juli, telah dilaksanakan rapid test secara mandiri sebagai persyaratan perjalanan dan hasilnya adalah reaktif. Kemudian dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya. Saat ini yang bersangkutan juga tidak mengalami keluhan apapun atau gejala ke arah COVID-19 alias baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang keempat, OTG hasil tracing dan testing tanggal 13 Juli hari ini didapatkan sebanyak 7 orang yang merupakan kontak kasus dari Kelurahan Turi. Semua dilakukan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya. Catatan, kasus di Kelurahan Turi adalah pasien dalam pengawasan. Jadi masih menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya di laboratorium di Surabaya. Yeah. Ke-7 orang tersebut tadi saat ini keadaannya baik-baik saja, tidak ada keluhan atau gejala ke arah COVID-19 dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kelima, OTG yang kelima adalah seorang perempuan berusia 50 tahun dari Kelurahan Gedok yang merupakan kontak erat dari PDP Kabupaten Blitar. Jadi ada PDP, pasien dalam pengawasan, warga Kabupaten Blitar, itu ketemu dengan warga seorang perempuan berusia 50 tahun dari Kelurahan Gedok. Pada tanggal 12 Juli kemarin telah dilakukan rapid test dengan hasil reaktif. Kemudian dilanjutkan pengambilan swab tenggorokan dan hidungnya pada hari ini. Dan saat ini yang bersangkutan tidak mengalami keluhan maupun gejala ke arah COVID-19 atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Kirana. Iya, baik dokter, kalau penjelasan kasus per kasus sudah cukup jelas ya. Namun mungkin dokter di era new normal yang memang terus kita persiapkan begitu, namun yang kita lihat kasus COVID-19 di Kota Blitar bertambah. Bagaimana dokter mungkin masyarakat untuk kembali lagi ditekankan atau diingatkan untuk bisa tertib kembali dokter menerapkan protokol kesehatan? Iya. Jadi ini adalah dampak atau risiko yang harus kita hadapi. Jadi keniscayaan yang terjadi ini adalah harus kita terima. Namun apakah ini harus kita biarkan juga melaju dengan bebasnya? Ini berpulang kepada pribadi masing-masing masyarakat. Kalau masyarakat ingin ini berhenti, tidak bertambah lagi, kemudian bisa berkurang hingga tidak ada lagi, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah patuh dan disiplin tinggi pada protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan bersama dengan siapapun. Ya, itu harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan disiplin tinggi dan tidak dikorting, tidak dipotong sedikit pun, dilaksanakan dengan penuh, dengan utuh, lengkap, yaitu 3 utama dan 4 penunjangnya. Itu. Ya, dokter, memang bertambahnya kasus ini tidak kita harapkan, namun kondisi yang saat ini ada diharapkan tidak membuat kita putus asa ya, dok?
Ya jangan, itu nggak boleh putus asa. Kalau Oke. kita putus asa maka nanti Tuhan yang Maha Esa tidak akan mengubah nasib kita. Oke. Kita harus tetap berusaha dan jadi kita mau untuk berusaha. Ya. Supaya kita mau, kenapa sih kita kok mau berusaha? Kita harus tahu Oke. apa itu, bagaimana itu COVID-19, coronavirus, itu Ya. ciri-cirinya bagaimana. Kita harus tahu. Setelah Ya. tahu kita harus mau untuk berusaha menghentikan, berusaha menghalang, mencegah supaya kita tidak tertular. Ya. Kalau Oke. kita ada COVID-19 maka supaya kita tidak menulari yang lain. Baik. Jadi kita harus waspada dan hati-hati, Ya. disiplin tinggi, patuh pada protokol kesehatan secara utuh, terus-menerus selamanya hingga betul-betul memang sudah tidak ada lagi penularan. Amin. Iya. Kita tunggu hari itu ya dokter ya. Iya. Segalanya sudah usai. Semoga saja di Kota Blitar segera ya dokter ya yang kita targetkan zona hijau bisa kita wujudkan Betul. bersama. Tentu butuh kerjasama yang solid dari masyarakat juga. Terima kasih Betul. Dokter Muklis kesempatannya sore hari ini. Iya, terima kasih. Iya, sampai jumpa besok dokter. Semoga bisa Sampai bertatap muka jumpa langsung di besok. studio. Insya Allah besok kami akan hadir. Siap. Oke. Saya tutup dokter. Selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.